Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Hakikat Puasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Grimaldi Arya Utama dengan NIM 20100-171. Saya Ervinda Septiana, NIM 20100-187. Dengan saya sendiri Arifin Fajar Fanggi dengan NIM 18110-118. Ya, berikut penjelasannya. Saya Grimaldi Arya Utama akan menjelaskan pengertian puasa. Puasa secara bahasa berasal dari kata sauma yang berarti berhenti. Sauma menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari suatu seperti makan, minum, nafsu, dan berbicara yang tidak bermanfaat, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, puasa menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar. Puasa yaitu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan bersenggama, melainkan juga mampu menahan diri dari perkataan kotor dan sifat keji. Menurut syariat yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat tertentu. Kemudian selanjutnya, hakikat puasa menurut Rashid Ridho. Yang pertama yaitu tarbiyat al-iradat, yaitu keinginan atau kemauan merupakan fitrah manusia. Tapi acap kali kemauan dan keinginan yang dimiliki manusia tidak selamanya baik dan tidak pula selamanya buruk. Yang kedua, tarikat al-malaikat, yaitu malaikat merupakan makhluk suci yang selalu taat dan patuh terhadap segala perintah Allah. Begitupun orang yang puasa ketaatannya merupakan suatu bukti bahwa jiwanya tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang ketiga, tarbiyat alihiyat, yaitu puasa merupakan sistem pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendidik atau membimbing manusia. Yang keempat, tazkiyat an-nafsi. Hakikat puasa yang keempat ini diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Puasa dapat menjadi sarana untuk membersihkan berbagai sifat buruk yang terdapat dalam jiwa manusia. Ya, selanjutnya. Fungsi puasa. Salah satu fungsi puasa yaitu untuk kesehatan rohani dan jasmani. Yang pertama, meningkatkan kontrol gula darah dengan mengurangi resistensi insulin. Ini bersumber pada data-data penelitian yang ditemukan bahwa puasa intermiten atau puasa sehari berbuka sehari atau puasa 12 jam berbuka 12 jam. Dengan ulasan seperti itu sama efektifnya dengan membatasi asupan kalori dalam mengurangi resistensi insulin. Yang jika dilakukan dalam jangka panjang 4-7 minggu, bahkan sampai 12 minggu dikatakan. Puasa intermiten ini dapat membantu mengurangi kadar gula darah dan mengurangi resistensi insulin. Yang kedua, meningkatkan kesehatan yang lebih baik dengan memerangi peradangan. Dari data yang diberikan oleh penulisnya, satu studi kecil menemukan ada efek yang sama ketika orang berpuasa selama 12 jam sehari selama 1 bulan. Terlebih lagi, satu penelitian pada hewan menemukan bahwa mengikuti diet yang sangat rendah kalori untuk meniru efek puasa dapat mengurangi tingkat peradangan dan bermanfaat dalam pengobatan multiple sklerosis. Jadi, kondisi peradangan kronis bisa disembuhkan dengan puasa. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan menurunkan tekanan darah, trigliserida, dan tingkat kolesterol. Dari data yang diberikan satu studi kecil bahwa dengan berpuasa 8 minggu bergantian mengurangi kadar kolesterol jahat dan trigliserida masing-masing sebesar 25% dan 32%. Artinya bahwa puasa dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung koroner
menjadi lebih rendah. Karena puasa dapat membantu menurunkan tekanan darah, trigliserida, dan kadar kolesterol. Fungsi puasa secara umum. Yang pertama, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua, mendapatkan pahala. Yang ketiga, mendorong untuk selalu berbuat kebaikan. Yang keempat, melatih diri untuk menahan nafsu. Yang kelima, melatih disiplin diri serta kesabaran. Yang keenam, puasa baik untuk kesehatan dan tubuh. Tidak hanya fungsi, di sini juga ada puasa memiliki banyak hikmah yang dapat kita ambil. Di antaranya yaitu yang pertama, sarana pendidikan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh pada perintahnya dan menghambakan diri kepadanya. Terus yang kedua, menanamkan pada diri kita rasa takwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan yang ketiga, menyehatkan jasmani dan rohani. Dan yang keempat, ada sarana pendidikan jiwa dengan melatih kesabaran. Dan yang kelima, sarana menumbuhkan rasa kasih sayang, persaudaraan, dan kesadaran menolong sesamanya, terutama orang-orang yang menderita dan kekurangan. Dah, lanjut. Saya Ervinda Septiana akan menjelaskan tujuan puasa. Puasa bertujuan untuk menahan diri dari makan atau minum untuk suatu jangka waktu tertentu atau menahan makanan, minum, serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Umat Islam juga memerintah untuk menahan diri dari perbuatan menipu, mengeluarkan kata-kata buruk, atau sia-sia, serta bertengkar atau bergaduh. Ini karena puasa merupakan medan latihan menumpuk kesabaran, kejujuran, menjaga hubungan terhadap sesama manusia, serta hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung, amalan puasa akan menumpuk sikap terpuji di dalam diri pelakunya. Hikmah puasa diantaranya yaitu sebagai sarana pendidikan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh pada perintahnya, dan menghambakan diri kepadanya. Kedua, menanamkan pada diri kita rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ketiga, menyehatkan jasmani dan rohani. Keempat, sarana pendidikan jiwa dan melatih kesabaran. Kelima, sarana menumbuhkan rasa kasih sayang, persaudaraan, dan kesadaran menolong sesama, terutama orang-orang yang menderita dan kekurangan. Ada beberapa makna spiritual puasa, diantaranya yaitu pertama, sebagai kebersihan jiwa. Puasa dan kebersihan jiwa. Puasa sebagai kebersihan jiwa atau taksiyatul nafs. Dalam berpuasa berarti manusia menjalankan dan menaati seluruh perintah dan larangan Allah. Dengan puasa dapat menyempurnakan amal ibadah hanya karena Allah dengan cara menahan diri dari hal yang terlarang. Kedua, puasa meningkatkan kesabaran manusia. Puasa meningkatkan kesabaran manusia berarti puasa itu mendidik kemauan irodah manusia, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan bersikap sabar, dan dapat membangkit semangat baru dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, puasa sebagai pengendalian nafsu seks. Puasa sebagai pengendalian nafsu seks berarti naluri nafsu seks itu termasuk senjata setan yang sangat berbahaya dalam upaya membujuk dan menjerumuskan manusia. Puasa dan rasa syukur. Berarti puasa dapat menimbulkan sikap syukur kepada Allah atas berbagai limpah rahmat-Nya. Manusia dapat berpuasa itu merasa lapar dan dahaga. Puasa dalam membentuk insan yang berkarakter. Puasa ini dapat membentuk insan yang berkarakter dengan ciri sebagai berikut, antara lain kejujuran. Orang puasa akan jujur pada diri sendiri bahwa ia sedang berpuasa, tidak berani melanggar makan, minum, maupun hal lain yang membatalkan sungguh pun tidak ketahuan orang lain. 2. Disiplin puasa.
mengajari orang untuk berdisiplin saat mengakhiri sahur, mulai berbuka, serta hal-hal yang dilarang. 3. Kepatuhan setiap orang yang berpuasa pada hakikatnya patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala jika ia memilih tidak berpuasa. Di dalamnya ada rasa takut melanggar aturan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan serta kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.